Hanya saya di atas 500 triliun. Saya masih bersama ekonom senior yang juga aktif mengajar dan ia sempat terpilih sebagai salah satu panelis debat Cawapres Desember 2023 lalu. Bung Agustinus Prasetyanto. Bung, Anda menulis di artikel Harian Kompas soal makan siang gratis. Meskipun juga Anda memulai kalimat atau artikel Anda dengan mengatakan tidak ada sesuatu yang gratis, no free lunch. Jadi sebenarnya kalau dalam bayangan Anda, ikon atau janji presiden, calon presiden Prabowo, makan siang gratis ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi, atau memang Anda juga masih bertanya-tanya? Gini, ide tentang makan siang gratis itu bukan jelek. It's a good gesture ya. Jadi itu adalah satu, dan pengalaman di negara lain juga membuktikan bisa gitu. Jadi itu sama sekali bukan jelek dan manfaatnya banyak sekali. Satu, tentu saja meningkatkan gizi bagi para siswa. Kedua, itu bisa mungkin di daerah tertentu itu meningkatkan partisipasi sekolah. Jadi kemauan untuk sekolahnya tinggi gitu karena ada insentif makan siang gratis. Dan berikutnya mungkin juga dalam konteks pembinaan karakter segala macam itu bagus ya, makan siang gratis, makan siang bersama di sekolah dan sebagainya gitu. Problemnya adalah ada dua kalau menurut saya. Satu adalah anggarannya. Mungkin anggaran itu kalau mau dipaksakan ini ya, kan bisa dicarikan anggaran itu. Satu, mengurangi beberapa pos yang lain dari postur anggaran kita. Mungkin dalam arti tertentu bisa menambah sedikit utang, defisit dalam hal ini. Jadi mengambil dari subsidi yang lain? Bisa atau dilakukan. Kedua, utang? Ya, defisitnya dilebarin sedikit meskipun masih tetap di bawah 3%, itu kan masih dalam tanda kutip itu masih aman gitu. Tapi problem yang kedua adalah ini secara operasional akan seperti apa? Oke, sebelum ke situ Bung Pras, jadi Anda melihat makan siang gratis karena ini janji presiden terpilih nantinya yang sampai saat ini berdasarkan real count KPU adalah Pak Prabowo, itu sebuah niat yang baik gitu. Menurut saya iya. Tetapi memang dipertanyakan sumber dananya dari mana? Ya. Ketua tim pakar kalau tidak salah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah mantan Gubernur BI Pak Burhanuddin Abdullah dan sudah menghitung katanya ada. Ya. Berarti Anda sendiri harusnya biayanya kan itu sekitar 450 triliun. Kalau ada sebenarnya kan berarti nggak perlu geser-geser, ada kok. Ya, ada itu kan dalam arti, ya itu tadi, kan kemungkinannya cuma dua kan, menggunakan alokasi yang sudah ada ini untuk realokasi sebagian, tentu saja tidak bisa semua, dan mungkin ditambah dengan menambah defisit sehingga dana untuk 450 itu ada gitu. Okay. Dan saya kira itu sesuatu yang komitmen aja kan. Kalau soal anggaran itu kan soal komitmen. Dan kalau komitmen pemerintah baru nanti itu memang menyediakan 450 triliun, saya kira nggak ada soal gitu. Apa yang tidak bisa diberikan oleh APBN gitu kan? Hanya tinggal diambilnya dari mana? Ya betul. Tapi saya lebih pada kompleksitas operasionalnya. Begini, saya merujuk kepada satu studi yang dilakukan oleh Bappenas. Kalau ditanya sebenarnya, atau studi itu bertanya, sebenarnya problem mendasar dari ekonomi Indonesia itu apa? Apakah infrastruktur, apakah SDM, apakah fiskal? Jawabannya iya. Tapi bukan yang pertama, atau istilahnya itulah yang paling the most binding constraint ya. Jadi yang paling mengikat ya, paling menjadi constraint yang mengikat dari ekonomi kita itu apa? Ada jawabannya adalah soal regulasi dan institusi. Dan ini saya kira memang betul. Problem kita itu sekarang ada di regulasi dan institusi, dan itu menentukan sekali operasionalisasi sebuah program. Misalnya saja, regulasi dan institusi adalah sebuah constraint yang mengikat atau selalu menjadi persoalan yang terjadi karena ini menyangkut tata kelola, good governance. Ya, jadi konkretnya begini. Sekarang laporan terakhir ya beberapa bulan yang lalu itu PPATK itu kan melaporkan bahwa dana infrastruktur sekitar 420 triliun ya tahun ini, itu 36%-nya, pengalaman tahun lalu 2023, 36%-nya itu tidak masuk kepada proyek, tetapi masuk kepada rekening individu. Ini saya kira satu fenomena yang memang lazim ketika regulasi dan institusinya tidak dikelola dan tidak jalan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, saya khawatir program makan siang gratis yang menelan biaya 450 triliun kalau itu diselenggarakan dalam konteks regulasi dan institusi seperti sekarang ini, itu bisa jadi kebocorannya lebih besar dari kebocoran biaya. Akan menciptakan bancakan lagi. Betul.
Itu satu dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran. Tetapi yang kedua adalah saya membayangkan secara teknis itu akan ada banyak problematika yang harus diantisipasi. Yaitu? Soal siapa yang menyediakan makan gratis itu, bagaimana menyelenggarakan, standar kesehatan dan kualitas dari makanan itu sendiri. Jadi makanan itu kan paling mudah untuk dalam arti tertentu di downgrade kualitasnya gitu. Kita tidak bisa membayangkan bahwa yang akhirnya dimakan oleh para siswa itu adalah kualitas yang tidak baik secara kesehatan. Itu tapi kalau misalnya Mas Gibran mengatakan bahwa ini sudah diadopsi atau dilakukan oleh 76 negara kalau tidak salah. Jadi kalau 76 negara aja bisa melakukannya, kenapa kita tidak bisa melakukannya? Justru karena problem regulasi dan institusi itu yang menjadi catatan. Mungkin di tempat lain itu berjalan karena institusinya sudah lebih mapan daripada kita gitu. Jadi saya tidak mengatakan itu jelek, tapi dari sisi kelembagaannya harus ada semacam reorientasi. Maka yang saya tulis dalam Kompas itu saya tidak menolak ya, saya tetap setuju. Tetapi mungkin dengan reorientasi, jadi fine tuning lah ya. Jadi program ini tidak tidak menjadi program strategis nasional, tapi lebih menjadi gerakan sosial misalnya, yang sifatnya lokal, di mana responsibility-nya itu juga di tingkat komunitas gitu. Karena kan ini soal memberi makan ya, jadi menurut saya responsibility itu penting ya. Kita bisa membayangkan bahwa program memberi makan itu dengan tingkat responsibility dan ownership yang rendah, maka itu akan punya problem yang jauh lebih signifikan gitu. Karena soal mungkin tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal keselamatan gitu kan, ini soal makan gitu. Jadi saya kira responsibility-nya itu harus pada level yang menyelenggarakan, sehingga ya desain programnya tidak lagi program strategis nasional, tapi program yang memang didorong ownership-nya dari kelompok-kelompok lokal itu, sehingga lebih menjadi sebuah gerakan sosial gitu daripada. Saya ngerti maksud Anda. Berbahaya sekali kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai satu proyek pemerintah, masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program ini. Padahal esensinya adalah memberi makan anak. Kalau ada apa-apa, wah bahaya betul. Yang paling diperlukan adalah bagaimana kita semua merasa ikut memiliki pada program ini. Kami kembali saat lagi, karena meskipun waktu masih bisa dibilang cukup panjang, 7 bulan lagi untuk transisi pemerintahan, tetapi bagaimanapun juga ada ikon dari Presiden Jokowi, yaitu IKN. Belum lagi soal katakanlah makan siang gratis. Sekali lagi pertanyaannya, dari mana uangnya? Kami kembali sesaat lagi. Saya